Selamat sore teman-teman semua. Sore. Wah, ini saya senang sekali bertemu dengan the 80s. Ya, ini orang-orang 80-an. Jadi inilah wajah-wajah 80. Nanti kalian 15-20 tahun lagi begini kira-kira tampangnya setelah lulus kuliah ya. Saya akan perkenalkan singkat, nanti masing-masing pembicara, narasumber juga akan memperkenalkan dirinya. Jadi game plan-nya selama 2 jam ke depan, masing-masing narasumber akan memaparkan presentasinya selama kurang lebih 30-40 menit. Lalu kita kemudian nanti tanya jawab sampai berakhir 2 jam. Lalu kita ada break, itu bukan break ya, makan malam ya, makan malam. Nanti lalu kita lanjutkan 2 session lagi di malam hari dengan panel yang sama, 2 jam juga, tapi nanti kita isi penuh dengan tanya jawab. Jadi itu game plan-nya itu ya. Jadi sekarang pemaparan, ada sedikit tanya jawab, makan malam. Sudah semangat lagi nanti tanya jawab, lebih beraktivitas lebih lama. Nah ini teman-teman kuliah semua yang di samping kanan dan kiri saya. Ini teman-teman persekutuan. Ini anak PO semua ini. Gitu ya. Jadi yang paling senior dari kita semua adalah Bang Iming. Itu angkatan 87 Bang ya. 87. Lalu di samping kanan saya Bang Daniel Panjaitan, angkatan 88. Nah, ini teman satu kos saya. Ini kamarnya di samping kamar saya. Saya teringat dulu kita kos di daerah Madrasah ya. Madrasah seberang Marsini. Turun kalau anak Depok tahu itu. Airnya jelek sekali, airnya kayak air lumpur. Lalu kita mencoba membuat anak hukum mencoba membuat saringan air dari tong. Kita buatlah pakai batu, pakai ijuk, dan hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu jorok lagi airnya. Gitu ya. Jadi saya teringat banget kita cari tong bersama-sama. Jadi teman kos saya. Di samping kiri saya Tubagus, Bang Tubagus, ini angkatan 89 sama dengan saya. Ini kita punya nasib yang sama. Kita pernah kelompok kecil, ditinggal oleh kakak kelompok kecil kita, dan akhirnya kita ATB sendiri aja lah, gitu. Nggak usah pakai kakak kelompok kecil. Selesai juga Gus ya? Selesai juga. Yang penting bab 10 selesai target, langsung bisa. Kalau nggak boleh ngapa-ngapain tuh. Gitu. Jadi nggak ada alasan nggak punya kakak pemimpin, gitu ya. Ini masing-masing perjalanan hidup teman-teman saya ini sungguh luar biasa. Nanti mereka akan sharing pengalaman mereka masing-masing, dan ini kesempatan yang langka gitu. Jadi jangan disia-siakan untuk bertanya. Pengalaman hidup mereka ini kalau saya bilang kalau pengalaman hidup saya nggak ada apa-apanya dibandingin perjuangan hidupnya mereka. Tahu apakah Tuhan terlalu sayang sama saya atau Tuhan nggak mempercayakan hal-hal yang menakutkan kepada saya, gitu ya. Masing-masing ada jalannya lah. Nah, untuk yang pertama mungkin kita, karena kita masih di adat ketimuran, kita mungkin harus memberikan kepada yang lebih tua, ya gitu ya, Bang ya. Setuju ya, Bang ya? Nanti kita baru urut umur, ya gitu. Ya, urut umur. Nah, kaca itu usulan kalau ininya media televisinya sudah siap. Sudah ya? Oke, jadi dengan demikian kita bisa mulai. Kita berikan. Oke, ya, jadi nanti Bang Daniel Panjaitan itu ada makalah, nanti akan dipaparkan. Kita berikan waktu kepada Bang Iming sekitar 30-40 menit. Silakan. Selamat sore, teman-teman terkasih. Ya, saya perkenalkan, nama saya Iming Maknawan Tesalonika. Saya dalam presentasi ini mencoba menggambarkan pengalaman saya di mana saja, ya,
nanti anak-anak kesempatan tanya jawab. Jadi pengalaman saya itu satu persatu Anda bertanyakan. Mungkin pengalaman saya membantu misalnya proyek Bapenas menarik pihak di sini. Nah, pengalaman saya menangani perkara penegakan hukum menarik buat sini bisa diajukan. Jadi saya akan bicara secara ringkas dulu saja, gitu ya. Lalu prinsip atau hal yang ingin saya tekankan buat teman-teman semua adalah pentingnya membangun sikap. Ya. Kalau kecerdasan sudah diberikan Tuhan, ya. Nah, bagaimana memaksimalkan kecerdasan kita supaya kita punya nilai tambah? Ya. Maka penting sekali kita memiliki sikap. Ya. Kenapa? Oh ya. Ya. Jadi seluruh presentasi saya arahkan kepada pengalaman saya mengerjakan apa saja. Mungkin karena saya juga pengajar, dalam benak saya harus tanamkan setiap anak muda harus memiliki sikap. Ya. Karena kecerdasan itu sudah given, sudah ada. Tinggal bagaimana kita memiliki sikap-sikap yang unggul, maka kita akan dengan mudah masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Saya akan juga jelaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan hukum kalau kita menangani di luar kapasitas kita, kecenderungan gagal besar, kemudian Anda bisa kecewa, orang lain juga bisa kecewa. Gitu, ya. Jadi dalam presentasi ini saya akan jelaskan bagaimana kalian harus mengenal kekuatan kalian di mana, kelemahan kalian di mana, hobi kalian di mana, lalu ekspresikan diri Anda dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Saya sekolahnya macam-macam. Tahun 85 saya sekolah teknik sipil. Teknik sipil belajarnya ngitung, menggambar. Ya. Teknik sipil itu sederhananya bagaimana membangun sebuah struktur dengan biaya yang semurah mungkin, tapi dengan kekuatan yang optimal, gitu ya. Nah, jadi pikiran saya itu harus efisien, membangun struktur harus efisien. Di situ saya diajarkan bagaimana teknik sipil membentuk cara berpikir saya. Lalu juga tugas-tugas kuliah luar biasa banyak. Di Politeknik itu sebelum masuk Politeknik ada namanya latihan dasar militer. Itu 1 bulan harus tuntas. Itu mungkin membentuk sikap saya bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan. Untuk mendapat sesuatu harus diperjuangkan. Tahun 87 saya sekolah di Fakultas Hukum sembari kuliah teknik sipil juga. Nah, sekolah hukum ini sangat abstrak buat saya. Mungkin saya kira sebagian di antara kalian juga merasa ilmu hukum abstrak ya. Abstrak nggak? Berarti banyakkan konkretnya. Menurut Anda sekolah hukum itu sekolah apa sih? Bisa tentu nggak? Sekolah hukum sekolah apa sih? Kalau tadi sudah dijelaskan, sekolah teknik sipil itu sederhananya bagaimana membangun sebuah struktur dengan biaya seefisien mungkin, ya, tapi dengan kekuatan yang optimal. Sederhananya gitu. Tapi kalau soal hukum sekolah belajar apa sih? Bisa bantu nggak? Nggak apa-apa, nggak usah mikirin waktu PIH, teori, nggak usah sederhana aja. Ya, we have the freedom to express anything that we think it is right. Betul kan? Coba gimana? Mungkin sekolah hukum itu bagaimana kita menggunakan logika hukum kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Bisa diulang nggak? Atau mau diperpanjang? Atau mau diperlebar? Nggak apa-apa. Kalau menurut saya sekolah hukum itu sekolah yang ngajarin kita buat
melatih analisis hukum kita gitu, melatih Kemampuan kemampuan analisis. Terus apa lagi? Jadi logika hukum, analisis ya. Terus apa lagi? Bagi saya yang sekolah teknik sipil waktu pertama kali kuliah tahun pertama itu abstrak sekali. Dibaca sampai jam 2 malam, nggak ngerti-ngerti. Muter-muter kalimatnya. Ada nggak yang bisa jelasin? Sekolah hukum itu apa sih enaknya gitu? Ada nggak yang cowok? Sekolah hukum mempelajari tentang di Kalau lewat dari 10 detik kita suruh nyanyi atau gimana? Gimana? Setuju? Nggak apa-apa. Satu kalimat sih truk. Nggak usah merasa harus lebih bagus daripada yang wanita gitu. Nggak apa-apa. Just express it. Jadi pengertiannya just express it itu ya. Begitu bilang express itu kan cepat. Jadi what comes to your mind you speak it out gitu loh. Jangan bikin malu 206. Dari mana dia? Dari mana? Sekarang 206. Hah? Ayo. Nggak apa-apa, bilang sekolah hukum itu sekolah ECRC bikin gua tambah pusing aja kan, ada masalah umum kan. ilmu yang menggambarkan peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat sih. Mantap. Peraturan itu dasarnya dari mana? Kan dibuat aturan oleh manusia berdasarkan kesepakatan. Untuk apa? Dan asalnya dari mana? Dari budaya masyarakat. Are mau tambahin nggak sebelahnya? Saya berangkat dari hal yang sederhana saja, Pak. Ya, silakan. Jadi, kalau orang pertanian bilang ke orang yang bidang yang lain, kalian tidak bisa hidup karena kalau tidak ada pertanian, gitu. Kemudian yang kesehatan bilang tidak bisa hidup kalau misalnya tidak sehat dan sebagainya. Nah, kemudian misalnya yang teknologi dan sebagainya. Tapi kemudian terakhir orang hukum masuk dan mengatakan kalian semua bisa ini, tapi ketika kalian berkonflik maka yang bisa menyelesaikan itu adalah orang hukum. Gitu. Oke. Jadi singkat kata sudah bilang kalau ilmu hukum itu adalah ilmu untuk menyelesaikan konflik. Gitu ya. Memang konflik pasti ada. Konflik antar manusia atau antar manusia dengan binatang? Antara manusia dan manusia. Oke. Memang konflik selalu ada. Dari mana asalnya konflik? Mengapa timbul konflik? Coba kasih ke sebelah. Karena ada masalah manusia Nah, karena apa timbul masalah antara satu sama lain? ya mungkin ada perbedaan cara pandang atau hal-hal yang lain yang mungkin terjadi. Perbedaan cara pandang. Mengapa bisa timbul perbedaan cara pandang? Oh iya, sangat sebenarnya. Karena latar belakang yang berbeda. Latar belakang berbeda. Budaya, sosial, ekonomi. Budaya, ekonomi. Jadi cara pandang juga berbeda. Kalau ada kesamaan tingkat ekonomi, kesamaan budaya, ada konflik juga nggak? Masih bisa terjadi kalau dalam dirinya masih juga ada perbedaan. Karena konflik itu kan nggak hanya dari luar juga, dalam diri juga bisa tentang konflik batin. Oke ya. Jadi ternyata konflik itu bukan hanya antar manusia, tapi dalam batin pun ada konflik. Nah, coba jelasin. Konflik batin yang paling sering Anda hadapi itu apa? 2 atau 3 isu konfliknya apa? Hah? Pilih
pilih calon yang rambutnya panjang atau pendek gitu ya? Kalau yang saya alami sih, apa yang saya pikirkan terkadang dengan yang saya ucapkan itu berbeda. Jadi ada teman yang mengkoreksi. Misalnya dalam pikiran saya mau mengatakan A, tapi mulut mengatakan B. Ya, memang seperti itu kenyataan. Dan juga mungkin terkadang antara pilih A ataupun pilih B. Hati mau pilih A, pikiran pilih B. Coba yang konkretnya apa? Kan ilmu hukum ilmu abstrak, itu bikin konkret. A itu apa, B itu apa? Misalnya gini aja, Yang paling membebani pikiran Anda selama 6 bulan terakhir ini. Where am I going? Kalau sulit sih mengatakannya juga. Pasti ada. Yang paling krusial yang bisa bikin nggak tidur berhari-hari. Gini, saya ini kan sekolah hukum, tetapi pekerjaan orang tua saya itu menjual ikan. Tetapi dari sebagian ikan itu nggak hanya dari Pontianak, tapi juga dari perbatasan. Masalahnya itu kan bukan cuma normatifnya, bilang kalau itu melanggar hukum, tapi juga kebutuhan dari masyarakat itu, dan juga masyarakat di daerah itu kan penghasilannya nggak sama rata, nggak semuanya besar. Jadi kalau ambil yang dari Pontianak mahal, jadi kami juga ambil yang dari itulah, yang dari perbatasan juga. Sedangkan saya belajar hukum, orang tua saya kerjanya seperti itu. Jadi itu yang menjadi konflik juga akhir-akhir. Konfliknya gimana? Maksudnya kalau soal hukum jadi nggak punya penghasilan, sementara kalau jual ikan konkret ada ikan, ada uang gitu maksudnya. Atau gimana? Dan saya bisa sekolah dengan pendidikan yang tinggi juga dari hasil seperti itu. Jadi konfliknya di mana dalam batin Anda? Konfliknya itu, ya itu kan sebenarnya melanggar hukum juga, yang mengambil ikan dari perbatasan walaupun ada izin, tapi kan nggak semuanya. Ya kalau Anda nggak sekolah hukum, Anda nggak tahu bahwa itu konflik kan? Nggak ada konflik batin dalam Anda kan? Ya kalau nggak sekolah hukum. Jadi gara-gara Anda sekolah hukum, maka ada permasalahan di kepala Anda kan? Ya makanya cara pandang jadi berbeda. Geser sama dia. Kenapa sekolah hukum? Apa ilmu hukum itu? Saya sekolah hukum karena memang itu cita-cita saya. Itu merupakan jembatan untuk menggapai cita-cita saya. Lo cita-citamu apa emang? Pengacara. Hah? Soalnya kan mau jadi pengacara juga harus belajar sarjana hukum. Jadi ya makanya kuliah di fakultas hukum itu kan merupakan jembatan buat saya untuk menggapai cita-cita. Jadi cita-citanya menjadi pengacara. Kenapa jadi pengacara? Yakin nggak pengacara itu pilihan yang benar? Is it the right choice for you? Nah makanya kemarin juga saya sharing karena cita-cita itu bisa dikatakan sebagai kehendak Allah atau tidak. Nah itu masih menjadi pertanyaan saya juga sampai sekarang. Tapi sudah yakin bahwa pengacara pilihan yang benar? Kan udah dibikin goal. Alatnya apa supaya bisa jadi pengacara yang baik? Skills requirednya apa untuk bisa jadi pengacara yang baik? Udah tahu belum? Artinya kalau kita punya goal mau ke Bandung, you have to have map in your mind where to go, how to go there. Pakai mobil apa? Pakai mobil komprengan mungkin murah. Kalau naik mobil sendiri mungkin harus beli mobilnya, tiket bensinnya kan? Gimana? Skills requirednya apa? Skill apa yang dibutuhkan supaya bisa menjadi pengacara yang baik? Ya, yang pertama tentu kemampuan kita dalam ilmu hukum itu tersebut, dan yang kedua tentu integritas kita gitu. Gimana ya? Ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira untuk menjadi pengacara yang baik, skills apa aja yang harus dimiliki oleh dia? Dan pengalaman apa saja yang harus dimiliki oleh dia? Tambahin satu persatu. Boleh kasih teman sampingnya. Kira-kira skill apa yang dibutuhkan? Dari kemampuan sih, kemampuan terus Kemampuan apa? Kemampuan memasak. kemampuan dia berbicara mungkin. Oke, logika verbalnya harus bagus ya. Kemampuan berbicara. Seseorang baru bisa berbicara dengan baik kalau dia banyak membaca. Kalau dia nggak banyak membaca, dia nggak banyak mendengar, dia nggak mungkin bisa bicara. Setuju nggak? Setuju.
Seseorang baru bisa masak dengan baik kalau dia bisa makan makanannya enak. Kalau sebelum makannya enak, bagaimana bisa memasak? Setuju? Apalagi skill yang dibutuhkan? Jadi pengacara. Cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah ketika ada satu kasus atau ketika seorang kliennya meminta untuk menyelesaikan masalah itu, ya dia harus punya pemikiran yang benar-benar gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Cara berpikir ya. Oke, apalagi bisa bantu? Berani menyampaikan ide, pendapat atau argumentasi di publik. Berani menyampaikan ide di depan publik. Ada keberanian nggak? Sebenarnya ide itu ada di dalam diri kita, tapi cara menyampaikannya itu sulit sih. Anda punya keberanian nggak menyampaikan? Terkadang masih ada takut juga. Oke, jadi belajar ya, berani ya dari Bapak satu ini ya. Ya. Terus terkadang menyampaikan itu susah. Susahnya di mana? Apa karena ada sampingnya ada cewek cakep jadi nggak berani? Atau karena wah banyak lawyer hebat nih, jadi gue nggak berani gitu. Apa yang membuat susah kita bicara? Yang susah mungkin karena merasa belum terlalu mampu. Nah, kalau merasa belum terlalu mampu, sedangkan Anda cita menjadi pengacara yang baik, berapa lama yang Anda butuhkan supaya Anda menjadi mampu? Sebab kalau 10 tahun nggak mau mampu, Anda didupak sama kantor pengacara yang menerima Anda belajar. Setuju nggak? Karena orang mau setengah tahun, setahun, 2 tahun, cepat udah bisa dilepas ke pengadilan sendiri. Kalau nggak bisa dilepas, tetap ngotot tinggi pengacara, maka dia akan menjadi pengangguran, tapi banyak acaranya kan? Artinya apa? Kemampuan kita, segala keberadaan kita itu harus match dengan apa yang menjadi kita goal. Jadi kita nggak bisa muluk-muluk. Begitu kita setting sebuah goal, tertarik selama perjalanan menuju goal itu, katakan Anda tarik waktu 10 tahun, tarik sama Anda waktu Anda sekarang, berapa effort yang Anda butuhkan, lembaga mana yang Anda harus belajar, modal apa yang harus Anda miliki, skill apa yang harus Anda miliki supaya mencapai goal itu. Kalau enggak, you are just wandering around, knowing no direction. Walaupun Anda bilang ke orang-orang, goal saya ke sana Pak. Nah, banyak orang menghabiskan usianya di masa muda dengan tidak berbuat bijak terhadap kapasitas dirinya. Dia selalu memotret dirinya dengan potret orang lain yang sukses di bidang pengacara. Padahal setiap orang punya talenta diberikan Tuhan dengan satu atau lebih peran. Peran itu harus Anda cari. Ya, oke, saya dosen jadi senangnya ngorek-ngorek isi pikiran kalian. Karena kebanyakan kegagalan orang itu karena pikirannya sendiri yang membuat susah dirinya sendiri. Tapi kebanyakan orang menyalahkan orang tuanya. Orang tua saya tukang ikan bos, jadi kalau saya nggak bisa jadi pengacara, malu aja. Gitu. Ya kan? Cita-cita Anda. Jadi Notaris. yang keras loh. Notaris. Oke. Apa sih kerjaannya notaris? Pekerjaannya notaris ya berhubungan dengan
surat. Pokoknya notaris dan mungkin kan notaris dan PPAT berbeda. Ya mungkin saya akan menggeluti di kedua bidang itu atau mungkin salah satunya yang pasti yang berhubungan dengan surat tanah, mengurus surat-surat tanah seperti itu Pak. What are the skills required to be a good notary? Menyelesaikan, ya pasti menyelesaikan studi S1 dulu, lalu melanjutkan dengan mengambil Yaitu pendidikan ya, formal. pendidikan Nah, formal. what are the skills that you must have in your mind? I must have, Harus punya apa? kemampuan berbicara, kemudian belum terlalu memikirkan sih Pak. Maksudnya ya sebatas saya pikir saya menyelesaikan studi saya dulu gitu. Nah, alangkah lebih baik kalau kalian punya cita-cita, whatever cita-citanya, setting cita-citanya, tahun berapa saya jadi notaris, terus tarik mundur sama umur Anda sekarang. Betul nggak? Udah gitu, pelan-pelan skill ini harus dikumpulkan, ini, terus dikumpulkan, baru bisa. Betul? Atau dilihat notaris-notaris yang sudah berhasil, gimana sih cara kerjanya, cara berpikirnya. Ya. Baik pengacara maupun notaris, dia harus memahami dan menguasai prinsip-prinsip hukum tertentu. Tidak semua prinsip-prinsip hukum, tapi yang di bidangnya itu dia harus kuasai. Kemampuan menulis, ya, menyusun draft, itu kan pekerjaan yang sangat detail, melelahkan. Makanya kalau saya lihat kebanyakan yang sukses itu notaris ya perempuan. Kenapa? Karena perempuan lebih peka sama detail. Jadi kalian teliti pribadi kalian. Kalian suka detail atau suka yang general? Kalau suka detail, profesi notaris akan bisa. Ya. Tapi one thing clearly ya, semua profesi mengharuskan kalian sikap. Jadi kalian nggak bisa wandering around berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau ini, tapi kalian nggak membangun sikap dari awal. Mengapa menurut statistiknya orang tua yang PNS anak-anaknya cenderung berhasil menjalankan profesi dibanding misalnya profesi pedagang atau profesi petani? Kenapa? Karena orang tuanya PNS. Ini pengamatan saya serumumnya. Karena orang tuanya PNS, mungkin orang tuanya rajin baca, rajin menulis, jadi anaknya tertular. Nah, kalau ayah kalian itu pedagang atau nelayan, akan ada transformasi besar-besaran untuk pindah profesi menjadi profesi lawyer. Setuju nggak? Karena ayah kalian tuh nggak pernah memberi contoh kalian baca-baca buku, nulis-nulis artikel. Jadi perjuangan kalian itu menjadi lebih berat lagi untuk mengubah mindset kalian. Ya, coba slide-nya dipindahkan. Boleh. Nah, sebentar ya tadi. Coba bacakan yang punya mic, yang keras. Hidup Anda tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik secara kebetulan, tetapi hidup Anda akan membaik oleh perubahan yang ada pada Anda. Ya, jadi hidup kita itu nggak mungkin bergerak secara kebetulan, tapi harus ada perubahan dalam diri kita. Nah, saya bersyukur saya besar dalam lingkungan Kristiani mengajarkan sikap-sikap yang baik. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengasihi. Nah, sikap-sikap itu kalau kita kuasai, itu kan mempermudah, mempercepat pada keberhasilan. Ya, keberhasilan bisa materi, bisa juga pencapaian apa yang kita mau dalam bentuk nilai tambah kita buat lingkungan. Mungkin sekarang cita-cita Anda notaris, tapi ternyata setelah lewat 5 tahun Anda bergeser lagi profesinya. Saya mau melayani Tuhan. Tapi dengan ilmu hukum Anda bisa bicara dengan lebih tajam, dengan lebih sensitif dibanding hamba Tuhan atau pendeta yang tidak sekolah hukum. Jadi ada nilai tambahnya. Makanya selama sekolah betul-betul belajar, kuasai sikap
sikap yang benar sebagai pembelajar. Ya. Jadi setiap kita harus memiliki kapasitas untuk berubah. Tetapi alam bilang begini, semakin tua ya, Anda dengan saya, semakin susah berubah saya. Semakin tua orang, semakin susah berubah. Itu alam yang udah bilang. It is given. Semakin mudah, semakin mudah berubah. Oleh karenanya belajar bahasa lebih baik dari usia dini. Usia 5 tahun, 6 tahun belajar bahasa sangat cepat. Kalau udah seperti kalian, suruh ngomong bahasa Inggris, mungkin malu ya. Malu ya. Agak sungkan. Makanya saya tantang kalian berbicara semua. Saya akan memastikan semuanya berbicara. Karena sekolah hukum itu adalah bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menulis. Tapi